Bu Salis, Muslihatun. Iya, Pak. Nah, di mana ini? SD negeri. Lalung 2, Pak. Di mana itu? Di Karanganyar, Solo. Solo. Wah, Iya. ada dari Solo ini, satu-satunya Solo di Iya. kelas 5 ini. Iya, Pak. Keren. Ya. Nggak ada yang lain dari Solo yang di sini. Mboten enten, Pak. Saya sendiri. Ya? Iya. Aneh ya. Biasanya kan ada temannya satu grup walaupun beda kelas itu kan ada. Ini sendirian. Apa? Berani Bu ya? Berani Bu sendiri. Berani, Pak. Ya. Pak Jenengan sudah PNS P3K atau lain? P3K, Pak. Oh, P3K. Baru diterima kemarin ya. Iya, Pak. Oke, sudah siap Bu Salis. Insya Santai Allah. aja, nggak usah tegang-tegang. Ini ngobrol ringan. Ya. Ngobrol ringan. Pertama, saya bantu dong sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, Bu. Apa aja? Kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Profesional itu apa, Bu? Apa? Profesional itu kita harus memiliki sikap jujur, tanggung jawab, berkompeten. Berkompeten, apa maksudnya? Ahli dalam bidangnya. Kalau sosial? Sosial kita sebagai guru harus bisa bersosialisasi, maksudnya harus berbaur, bisa ke masyarakat, bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dengan murid, dengan orang tua. Harus aktif ikut kegiatan ya, sosial. Pengabdian masyarakat, yang gitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi ketua jamaah atau ketua RT, aktif juga di kegiatan organisasi profesi ya Bu ya? Profesi, iya Pak. Dengan aktif di KKG nggak? Aktif Pak. Pengurus mboten? Dulu bendahara, tapi sekarang saya pengennya sudah 3 periode, saya minta ganti gitu. Sudah senior ya? Iya, sebenarnya dipilih lagi, kemarin juga mau bendahara MAPSI, tapi karena saya PPG, saya tidak bersedia. Ya. Takutnya tidak totalitas gitu dalam bekerja. Itu namanya apa? Namanya apa tadi kalau dilihat kompetensinya? Jenengan tadi, coba barusan ngomong tadi, namanya apa itu? Kompetensi apa itu? Profesional. Ya, pinter ini. Nih baru guru beneran ini jenengan ini. Oke, bagus. Lanjut sekarang Bu Salis. Saya bantu lagi, jenengan pasti sudah belajar modul teori belajaran. Teori belajar apa aja Bu yang sudah jenengan pelajari? Apa aja Bu? Teori belajar. Ya, teori apa belajar. aja teori belajar? Teori belajar itu ada 4, behavioris, humanistik, kognitif, dan konstruktivisme. Konstruktivistik ya? Bukan isme. Isme itu apa? Enggak tahu Pak. Isme itu paham, aliran. Ya. Kalau teori itu ya istik gitu. Kalau isme itu paham. Iya, Oke, Pak. yang dimaksud dengan teori belajar kognitif Pak. Kognitif itu belajar merupakan proses belajar itu tidak harus berbicara tentang
perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Ditekankan pada itu bukan dari hasilnya, Pak. Tapi dari proses. Proses. Kognitif. Ya, proses. Stimulus respon itu teori belajar apa itu? Apa, Pak? Stimulus respon. Stimulus respon itu loh. Itu masuk teori belajar apa? Behavioristik. Behavioristik. Bentar. Oke. Lanjut ke profesional deh sekarang. Materi. Jangan kan guru PAI ya di SD. Materi apa aja PAI di SD, Bu, yang diajarkan? Fikih, akidah, Quran hadis, akidah akhlak. Dalam materi akidah akhlak, apa yang diajarkan pada siswanya di SD itu? Apa aja? Akidah tentang kepercayaan keyakinan bahwa itu ibadah. Tapi kalau akhlak itu tentang perilaku. Perilaku siapa? Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, hablum minanas dan hablum minallah. Bagaimana caranya kita berperilaku di masyarakat bersama manusia dan bagaimana caranya kita berperilaku atau beribadah tentang Allah di hablum minanas dan hablum minallah. Satu lagi, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hablum minal alam. Hubungan dengan alam. Ibu ya, maksudnya nggak diajarkan itu? Tidak, Pak. Hablum minannas sama hablum minallah. Kalau ulul albab harus diajarkan, ditambahin itu ya. Iya, Pak. Cara berinteraksi dengan lingkungan itu. Dengan alam sekitar. Anak-anak itu bersahabat dengan lingkungan sekitar nanti. Termasuk misalkan membuang sampah dengan benar. Ya, merawat tanaman, ya Bu ya. Melakukan hewan-hewan. Itu penting itu. Kalau enggak nanti cepat kiamat dunia ini nanti. Kalau manusianya enggak bersahabat dengan alamnya yang enggak, akhirnya kiamat udah. Itu Bu ya? Iya, Pak. Nah, kalau SKI ngajarkan tentang apa, Bu? Di SD. SKI, Pak. Tentang sejarah. Nah, apa aja maksudnya sejarahnya? Materinya apa? Kisah tentang Nabi, keteladanan Rasul, sahabat Nabi. Sahabat Nabi siapa yang dimunculkan di SD? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang Bani Umayyah itu sahabat siapa, Bu? Di antara 4 itu. Bani Umayyah, Pak. Siapa itu? Salah satunya dari 4 orang Bani Umayyah itu Umar bin Khattab. Bani Umayyah. Utsman bin Affan. Oke, Utsman bin Affan. Harus hafal itu, Bu. Ya. Iya, Pak. Nanti khawatirnya materi-materi tadi itu keluar di UP terus dengan nggak bisa. Ya Bu ya, baca. Iya, Pak. Kalau lulus, pengen lulus toh, harus semangat. Iya, Pak. Baca. Nanti kalau ada tryout, serius mengerjakan soal-soalnya, ya ikuti bimbingan, udah isi-isi soal dan seterusnya. Itu harus aktif gitu ya. Iya, Pak. Kalau UP nanti yang bisa membantu ya jenengan sendiri. Kita hanya membantu mengantarkan proses menuju ke sana. Tapi yang menentukan jenengan lulus itu tidak, itu ya jenengan sendiri saat UP. Itu ya Bu Jalis ya. Iya, Pak. Cukup bisa pindah ke Bu Idah.
Oke, matur suwun Pak. Assalamualaikum. Langsung Ibu. Sudah, bisa? Sudah. Oke, baik. Dipersilakan Ibu Salis untuk mempraktekkan pembelajarannya sesuai dengan modul ajar. Saya beri waktu 5 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Oh, Hisam tidak masuk. Kenapa Hisam tidak masuk? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Mas Hisam cepat sembuh dan besok bisa kembali untuk bersekolah, bertemu dengan teman-teman, dan bisa menerima pelajaran yang lainnya. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya. Disiapkan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran, kita yel-yel dulu atau kita tepuk dulu biar kita semangat. Nggih, kan kelihatannya kok lemes gitu ya. Nanti bilang kalau Bu Guru bilang, "Mana semangatmu?" Ya, kalian bilang, "Ini semangatku." Kalau Bu Guru bilang, "Mana temanmu?" Nengok nggih, nengok kanan kirinya. "Ini temanku." Gitu. "Mana suaramu?" "Ini suaraku." Bisa? Ya udah, Bu Guru mulai nggih. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana temanmu? Oke, terima kasih anak-anak sudah semangat. Hari ini kita akan belajar tentang surat Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Iya, pinter, Mas. Iya, Mas Vino pinter tentang huruf hija. Iya, ada yang tahu huruf hijaiyah jumlahnya berapa? Monggo Mbak Fitri. 29, ada lagi 28, ya, 30. Iya, semuanya benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan huruf hijaiyah itu apa saja? Ayo. Iya, alif. Pinter. Iya, tepuk tangan. Nah, anak-anak, kita sudah tahu ya, huruf hijaiyah itu jumlahnya 29. Ada yang 28, ada yang 30, itu semuanya benar. Karena ada yang pakai hamzah, ada yang pakai alif lam. Nah, nggih, itu semuanya benar. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu tentang surat An-Nas? Iya, pinter. Apa? Surat, iya. Sekarang surat An-Nas? Oh iya, pinter. Jumlahnya ada 6. Ada lagi? Iya, turunkan di kota Mekah. Nah, hari ini kita belajar tentang membaca surat An-Nas. Tujuannya apa kita membaca surat An-Nas? Ya, agar satu, terbiasa membaca surat Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, membiasakan kita percaya diri dan pemberani sebagai implementasi Quran surat An-Nas. Terus manfaatnya apa kita membaca surat An-Nas? Manfaatnya agar kita apa? Terhindar dari godaan setan. Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, anak-anak, perhatikan. Bu Guru akan menayangkan video tentang surat An-Nas. Apa itu surat An-Nas? Sudah? Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, surat An-Nas itu berjumlahnya ada 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Suratnya surat yang ke-104. Surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Mari kita membaca surat An-Nas bersama-sama.
Sebelumnya kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sudah selesai membacanya dan alhamdulillah semuanya bisa membaca surat An-Nas. Sekarang dibuat kelompok nggih. Kalian tadi kan sudah membaca surat An-Nas. Sekarang Bu Guru pengen tahu kalian itu benar-benar bisa membaca surat An-Nas atau tidak. Dibuat kelompok dulu. Bu Guru akan bagikan kartunya, nggih. Nah, Bu Guru akan bagikan kartunya ini nanti maju satu-satu. Kelompoknya dibagi 3 nggih. Barisan saja. Baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Itu saja nggih. Nggih. Nah, kalau sudah ini kan ada potongan kartu nggih, potongan kata A, kata surat An-Nas. Nah, sekarang kalian kelompok 1 Bu Guru bagikan dulu. Nah, sekarang maju ke depan satu-satu, mana surat yang pertama, ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Sudah? Wah, pinter. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, sekarang ini, ini adalah hasil kelompok kalian. Ada kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, perhatikan, kelompok 1 benar atau salah? Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua, malikin nas. Loh, ini kok ditaruh di ayat kedua, padahal ini ayat ketiga. Ayat ketiganya ilahin nas. Terus yang keempat, min syarril waswasil khannas. Yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, pinter. Kelompok 2 juga sudah benar, kelompok 3 juga benar. Berarti kelompok 1 yang kurang benar. Nanti diperbaiki nggih. Berarti tapi kalian sudah bisa kan? Oh, sudah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang membaca surat An-Nas. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kesimpulannya apa? Anak-anak, hari ini kita belajar apa? Surat An-Nas. Ada yang tahu? Oh iya, pinter. Terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Besok lagi kita menggunakan apa lagi? Oh, pakai tetap. Oh ya, minggu depan tetap kita pakai potongan kartu. Oh, asik dan menyenangkan. Iya, oh ya. Nah, nanti sampai rumah jangan lupa dibaca. Dibaca dengan apa? Tartil. Artinya tartil apa? Sesuai dengan makhrajul huruf, panjang pendeknya. Oke? Iya, terima kasih. Nah, demikian dulu pelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan menghafal surat An-Nas. Di rumah dihafalkan, nggih? Nggih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, sampai ada apa ini alat peraganya juga. Alhamdulillah. Oke, Bu, lancar sekali mengajarnya dengan tenang, santai, tapi semua runtut. Baik, Bu. Bu Salis, ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan tadi. Materinya tentang huruf hijaiyah, nggih. Membaca, Bu. Membaca surat An-Nas. Oh iya sih, membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas. Oke, tadi materinya tentang itu. Nah, terkait dengan materi ajar atau modul ajar yang sudah Ibu buat itu, di sana ada yang namanya CP ya, Bu ya? Ada CP, ya, itu kan membuatnya kan berawal dari CP. Nah, di CP ini ada yang namanya fase dan ada yang namanya elemen. Nah, coba Bu Salis jelaskan sedikit
tentang fase dan tentang elemen. Sesuai dengan pemahaman Ibu bagaimana? Kalau fase itu pengelompokan kelas, yaitu fase A itu kelas 1-2, fase B itu kelas 3-4, sedangkan fase C itu kelas 5-6. Sedangkan elemen itu mencakup materi. Elemen itu materi Quran hadis, akidah, fikih, akidah akhlak, fikih, Quran hadis, fikih, akidah, Quran hadis, SKI. SKI itu apa, Bu? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, karena tadi 2 orang yang saya tanya itu rata-rata menyebutkan sejarah peradaban Islam. Nah, peradaban dengan kebudayaan itu beda tipis. Nah, untuk kalau masih kalau di apa ini? Kalau di SD itu masih sejarah kebudayaan Islam. Jadi SKI, nggih? Oke, bagus. Alhamdulillah lengkap. Nah, untuk selanjutnya tadi ada tujuan pembelajaran, ada CP. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk tujuan pembelajaran ini, bagaimana sebuah tujuan pembelajaran itu dikatakan lengkap? Tujuan pembelajaran itu lengkap apabila mencakup ABCD. Coba jelaskan. Audien, A-nya itu audien, B-nya itu behavior, C-nya itu condition, D-nya degree. Oke, audien itu apa? Behavior itu apa? Condition Audien apa? itu siapa? Kalau behavior itu perilakunya, kalau condition itu kondisi, sedangkan degree itu kriteria. Degree itu kriteria. Oke, bisa. Nah, itu tadi dari CP ke TP. Nah, sekarang ke KKTP. KKTP itu apa, Bu, kepanjangannya? KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Betul, ketuntasan. Kriteria KKTP, kriteria KKTP. Kriteria, ayo tadi lancar loh. Ingat-ingat. Kriteria kompetensi. KKTP, kriteria. Kriteria ketampanan. Ayo, kriteria apa? TP-nya apa TP-nya? Tujuan pembelajaran. Nah, oke, itu tiap anak tentu berbeda-beda ya ketercapaiannya, tapi dalam bentuk itu tadi KKTP itu merujuknya kemana, Bu? Acuannya di mana? Ke tujuan pembelajaran. Ke tujuan pembelajaran, oke, bagus. Untuk selanjutnya yaitu Ibu tadi sempat waktu mengajar itu ada seperti contohnya seperti ini. Ayo anak-anak, siapa yang sudah hafal surat An-Nas atau siapa yang tahu artinya An-Nas? Nah, itu adalah bentuk apa itu namanya? Pemantik. Pemantik. Fungsinya? Fungsinya untuk apapun namanya memunculkan atau apapun namanya. Fungsinya untuk memotivasi, menyemangati atau mengingat-ingat, memberi stimulus, rangsangan. Oke. Apa bedanya stimulus sama rangsangan?
stimulus itu yang diberikan kepada siswa harus ada timbal baliknya. Tapi kalau rangsangan itu kita memunculkan rangsangan itu memunculkan apa Bu? Rangsangan itu memunculkan semangat atau agar anak itu bergerak gitu loh. Oke, lanjut berikutnya yaitu di instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian itu ada beberapa aspek kalau di PAI itu. Kalau mungkin di pelajaran umum atau pelajaran yang lainnya itu cuma memunculkan 2 aspek yang dominan. Tapi kalau di agama ada 4 aspek yang harus ada dalam instrumen penilaian. Bisa dijelaskan atau disebutkan? Instrumennya instrumen dari penilaian sikap, spiritual, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Itu tadi sudah, ini sudah, fase elemen sudah. Oh ya, tadi Ibu metodenya apa Bu? Metodenya cardshot. Cardshot. Bisa dijelaskan sedikit apa itu yang Ibu pahami tentang cardshot? Cardshot itu kartu yang dipasangkan. Kartu, jadi apapun namanya kartu itu ada potong-potongan kartu kata itu, nah nanti dijadikan satu sebuah urutan agar menjadi satu kesatuan. Oke, baik. Silahkan Bu Salis membacakan ayat atau surat yang telah dipersiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. Oke. Apa ya? Sulit ya. Nggih, shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bu Salis telah selesai melalui apa ini namanya ujian kompre ini dengan baik dan lancar. Semoga lulus ujian komprenya, nggih. Amin. Coba dicari tadi di apa itu namanya? Yang tadi yang KKTP dicari ya Bu ya, apa itu K-nya tadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.